Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat-sahabat pemirsa, berjumpa kembali di channel kami, tentunya di channel Mancing Lamtuba. Oke sahabat-sahabat pemirsa, di video kali ini kami akan membahas tutorial setting peralatan pancing dan memancing ikan mas yang baik dan benar. Tetapi sebelumnya bantu dan dukung channel kami dengan pegang tombol subscribe, tombol lonceng, like, share, dan komen di kolom bawah ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari kami. Oke, langsung saja kita bahas tutorial setting peralatan pancing dan memancing ikan mas yang baik dan benar. Oke sahabat-sahabat, di sini sudah saya siapkan beberapa peralatan ketika kita memancing ikan mas yang perlu diperhatikan oleh khususnya pemula dan para pemancing lainnya. Ini terkadang kita salah dalam mempersiapkan peralatan. Memang umpan adalah salah satu kunci utama dalam memancing, tetapi peralatan pun kita harus persiapkan terlebih dahulu agar kita tidak salah dalam memancing di kolam pemancingan, khususnya ikan mas yang sangat rawan sekali ketika kita lengah akan lolos ya. Nah, di sini sudah saya persiapkan beberapa peralatan. Ini yang pertama, joran ini ya. Joran ini carilah joran apa saja boleh, yang penting lenturnya joran ini sangat lentur sekali ya. Apa fungsinya? Fungsinya adalah ketika nanti kita memancing, kita mendapatkan strekan ikan, ini tidak cepat lepas karena di sini sudah ada lenturan tersendiri ya. Carilah joran yang sangat lentur sekali, jangan yang terlalu keras dalam pelenturannya. Itu nanti sering terjadi yang saya alami, ini akan mocel atau lepas ya. Yang pertama joran, entah jorannya apa saja, saya biasa menggunakan pokoknya yang lentur. Terus yang kedua untuk reel ini bisa apa saja, bisa yang murah, mahal, dan lain sebagainya, tapi terserah pemirsa untuk menggunakan reel apa saja, tapi lebih dominan reelnya yang berbentuk kecil ya. Terus selanjutnya yaitu menggunakan senar. Carilah senar yang ukurannya 23, 24, dan 25. Jangan terlalu besar dan terlalu kecil, karena identiknya ikan mas itu lebih menyukai yang kecil ya. Kalau terlalu besar ikan pun ada rasa takut. Nah, carilah yang ukuran 23, 24, dan 25 ya. Terserah senarnya apa saja, itu sesuai dengan keinginan pemirsa. Terus selanjutnya menggunakan mata pancing ya, atau kail pancing. Terserah merek apa saja yang digunakan, tetapi usahakan nomor mata pancing itu menggunakan nomor 12, 13 ya. 12 dan 13. Kategorinya nomor 12, 13 ini ikan kecil kena dan ikan pur insya Allah kena ya. Makanya yang standar itu carilah nomor 12 dan nomor 13 ya. Terus selanjutnya di sini ini ada starlet. Starlet ini fungsinya ketika kita mancing di malam hari. Kalau di siang hari cukup menggunakan pelampung biasa atau untuk siang hari. Kalau kita menggunakan malam hari, ini harus menggunakan tambahan lampu yaitu starlet ini ya. Nah, terus selanjutnya itu adalah pelampung. Carilah pelampung yang lebih kecil ya, seperti ini. Di toko-toko peralatan insya Allah banyak. Carilah yang kecil ya. Karena apa? Ikan mas ini berbeda dengan cara memancing ikan yang lainnya, karena cara memakannya mereka tidak masuk tenggelam atau membatu di dalam air, tapi cukup ada jahitan saja. Ketika sudah menjahit seperti ini, kita lengah, otomatis ikan akan lolos, kita tercolong. Jadi hati-hati di saat memancing. Terus ini ada tambahan, ini fungsinya di saat kita memancing siang, masukkan di sini.
di saat kita memancing ikan. Fungsinya ini tambahan di saat kita mengetahui umpan kita disambar oleh ikan. Di saat makan ini menambah penjelasan di saat makan atau menjahit ya, seperti ini ya. Terus selanjutnya yang perlu diperhatikan itu adalah stopper. Ini ada satu stopper, ini antara batas atau pembatas pelampung bawah dan atas ya. Terus di sini ada alat yaitu pengganti pancing ya. Di saat kita lomba, apa fungsinya ini? Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya. Selanjutnya di sini ada 3 rangkaian mata kail, ada yang lebih pendek dan ada yang lebih panjang dan ada yang lebih panjang sekali ya. Ini nanti akan mempunyai manfaat sendiri-sendiri. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya, cara memancing ikan yang baik dan benar. Oke sahabat-sahabat pemirsa, ini saya sudah menyiapkan peralatan pancing ya, yang sudah kita setting tadi, yang bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Kalau bisa ini stoppernya ini kan 2, ini carilah yang atas ini ukurannya lebih kecil. Karena apa? Ketika kita nanti mendapatkan ikan, ini otomatis saat kita menaikkan ikan, stopper ini nanti bisa masuk pada kolong ujung joran kita ya, masuk pada joran kita yang ini, contohnya seperti ini. Ini nanti bisa masuk saat kita menarik ikan. Tapi kalau yang gede seperti ini otomatis tidak bisa masuk, makanya carilah yang kecil ya. Oke, di sini akan saya bedakan. Saya tadi menyiapkan 3 rangkaian atau cabangan simpul T, ada 3. Yang pertama ukurannya lebih panjang seperti ini, dan ini jaraknya kail dengan kail ini udah ada 2 cm ya. Tetapi cara seperti ini menurut saya belum pas atau belum maksimal ya. Karena apa? Masih sering terjadi para pemancing ini melakukan cara yang salah. Takutnya apa? Ini sering terjadi yang namanya melintir seperti ini ya. Sering terjadi yang namanya melintir seperti ini. Atau saya berikan contoh, memberikan umpan. Ini yang sudah saya siapkan umpan ya. Ini sudah membuat umpan, cara mengaitkan. Nah ini ya contohnya, kita masukkan di sini, kita kolong saja 1 dan 2. Terus yang satunya ini kita masukkan, kita kaitkan lagi. Kalau sudah seperti ini, terus umpannya diusahakan yang lentur, entah itu umpan apa saja yang jadi andalan sobat-sobat. Tapi kalau bisa carilah yang lenturnya pas ya, jangan terlalu kasar, karena ikan pun tidak suka dengan umpan yang terlalu kasar. Nah kalau sudah seperti ini ya saudara-saudara, ini kemungkinan besar akan terjadi yang namanya melintir, yang melintir seperti ini di dalam air. Nah ini sering terjadi seperti ini, namanya melintir ya. Kalau sudah melintir seperti ini di dalam air, kita perhatikan. Coba kita perhatikan. Nah, gitu ya. Ini umpan otomatis akan terjadi gandeng seperti itu. Dan ikan pun ketika makan, mereka akan sungkan atau takut akan memakan umpan kita ya. Nah disitu akan terjadi kesalahan. Oke sahabat-sahabat, ini selanjutnya yang kedua, simpul T yang kedua, ini ukurannya sama
ininya panjang tapi ininya sama. Ini menurut saya salah ya. Ini namanya salah. Karena apa? Ini yang mesti sering terjadi. Kita akan melakukan kesalahan ini apabila montir ya, atau kita kasih umpan. Contohnya kasih umpan ya. Satunya kita kasih umpan juga, jangan terlalu gede-gede ya, naikkan itu enggak sama. Nah, oke sahabat-sahabat pemirsa, nah ini kejadian umpan kita nanti akan gandeng seperti ini ya, kalau kita ukurannya sama. Apalagi sering terjadi yang namanya dikatakan simpul T atau cabangan yang melintir. Nah seperti ini, coba kita tes, masukkan ke dalam kolam. Ini seandainya kolam, contoh kolam. Nah itu yang sering terjadi, umpan akan gandeng ya, dan ikan akan sulit memakan. Apalagi kalau umpannya ini dua cabang ini yang rasa berbeda, contohnya jitu dengan yang putih, ini akan sulit akan memakan ya, mereka akan makan pun sulit ya. Maka dari itu jangan lakukan cabangan atau simpul T yang seperti ini ya. Sahabat-sahabat, selanjutnya yang ketiga, cabangan 2 atau simpul T. Ini yang ketiga adalah yang ukuran senarnya ini lebih pendek ya, pendek dan ininya berbeda, ukurannya berbeda. Contohnya seperti ini. Nah seperti ini ya saudara. Ini kalau di atas mereka memang sering terjadi seperti ini, tetapi di saat di dalam air ini mesti akan berpisah jauh ya. Ini akan lebih berpisah jauh dan lebih efektif saat kita gunakan ya, sekitar 5 cm sampai 7 cm ya. Ingat-ingat, coba kita memasukkan di dalam. Saat kita memasukkan di dalam, otomatis ini akan berpisah jauh ya. Nah disinilah akan sering terjadi yang namanya double strike saudara-saudara ya. Ternyata di dalam air umpan kita ini harus tergantung seperti itu, berdiri, posisinya berdiri ya, posisinya berdiri. Mereka tidak tidur terlentang atau losor ya, tapi berdiri, posisi berdiri ya. Saat makan umpan kita, otomatis jahitan ini akan lebih kencang cara memakan. Karena apa? Senarnya yang sangat sama-sama pendek ya. Nah makanya dari 3 rangkaian ini saya lebih dominan cara yang ketiga ini, menggunakan simpul T atau cabangan ini yang lebih ukurannya pendek, tetapi harus beda jaraknya ya. Terus ini tadi untuk apa fungsinya? Fungsinya pengganti pancing ini atau mata pancing ini di saat lomba ini fungsinya banyak sekali ya. Ini untuk mengganti di saat kita lomba. Namanya lomba itu kan contohnya mencari yang terbanyak. Ini tinggal saja kita copot begini ya. Sebelum kita mulai, kita sudah menyiapkan 3 mata kail ini, semuanya sudah dikasih umpan ya, dikasih umpan semuanya. Lalu kita kaitkan satu persatu. Di saat ini sudah mendapatkan ikan seperti ini, sudah mendapatkan ikan, kita jangan menangani ikannya, kita ambil saja ini, kita copot ya, kita copot ini, kita taruh, dan satunya cepat segera kita masukkan umpan yang satunya, lalu segera lemparkan ya, segera lemparkan. Dan kita sambil nunggu ini dimakan, kita melepas ikan yang sudah kita copot di dalam mata pancing tadi ya. Mungkin itu ya, sudah paham.
coba dipakai atau dipraktekkan, semoga bermanfaat. Mungkin saya cukupkan, baik, terima kasih. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.